Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah maulidnya Nabi kita Muhammad SAW, yang mana maulid ini diadakan di Masjid Al-Abidin binaan Al-Habib Abdullah bin Umar bin Ahsan. Beliau memanggil kita untuk mengungkap gembira kita atas kelahirannya Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ini dikenal dengan perayaan Maulid. Jadi perayaan Maulid ini satu amaliyah, tidak masuk dalam ilmu usul. Cuma ada manusia mau memasukkan. Itulah sebabnya Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai, beliau melakukan satu fatwa. Fatwa ini menetapkan hukum. Orang kalau berani berfatwa berani masuk neraka. Beliau tidak segan-segan mengatakan falau amilna kulla yaumin li ahmada maulidan qad kana wajib. Ini ada hukum. Seandainya kita ngadakan maulid untuk gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, itu wajib. Ini keberanian, berani. Nggak gampang orang bilang wajib, sunnah nggak. Jadi maulid ini kita melakukan satu ritual gembira. Karena gembira dengan yang kita cintai itu jibillah. Maknanya ya nggak perlu dalil. Kalau kita dapat yang menyenangkan itu gembira. Makanya saya nggak sengaja kemarin ada artis punya anak lahir, dia bikin acara gembira lahir anaknya, biayanya 300 juta. Padahal anaknya kalau gue lihat nggak semangat gue ngeliat ini. Ini anaknya lahir. Dan ini kita nggak nyalain dia, nggak juga. Karena itu perkara dibilang lahir Nabi ini sudah positif menyenangkan kita. Orang-orang punya anak disyukuri, dirayain. Padahal kalau gede belum tentu nyenengin, betul gak? Ada gak anak waktu lahir orang tuanya Masya Allah manggil guru, baca-baca doa. Begitu besar ini anak, masuk rumah orang tuanya ketakutan. Bayangin, udah kena obat, bukan Panadol, bukan. Bagaimana orang tuanya nggak ketakutan? Ini anak kalau masuk rumah apa yang dilihat dijual. Rice cooker sama nasinya dijual. Tapi kita nggak nyalain waktu lahir orang tuanya gembira. Cuman dari satu sisi Allah tidak suka orang gembira. Karena orang gembira itu biasanya mengajak sombong. Coba lihat orang yang nggak paham agama ya, dia kalau ada apa-apa gembira biasanya udah dosa. Nah itu bagusnya orang susah. Orang kalau susah mengajak tawadu, artinya mengajak kita rendah diri. Bisa dilihat ya, ada biasa orang sombong, begitu lewat dia buang muka, nggak nyapa.
Begitu kebanjiran, Pak tolongin Pak, angkatin. Nah itu rendah hati tuh, udah nyapa. Makanya di Quran Allah tidak senang gembira. Innallaha la yuhibbul farihin. Tapi dari satu sisi untuk Nabi kita dipanggil, diajak gembira. Lebih gembira daripada dunia yang kita dapat. Di mana-mana orang kalau dapat dunia pasti senang, ada gembira. Ya, udah ini deh, dunia itu kan pokoknya duit. Jamaah kalau dapat duit banyak senang nggak? Perlu dalil nggak kira-kira? Gimana ceritanya? Ayat-ayat Allah katakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan dengan datangnya fadl. Fadl itu keutamaan. Kita sekarang jadi umat yang paling utama dengan keberadaan Nabi. Ini namanya nisbi. Yang dikatakan Imam Busiri, lamma Allah da'ina li ta'ati bi akramir rusul kunna akramal imam. Ketika Allah mengumumkan bahwa Nabi kita Muhammad paling mulianya Rasul, akhirnya kita jadi umat paling mulia. Kita disayang Allah, dirahmat, segalanya itu karena Nabi. Beliau mencintai kita. Ya, nah disinilah Allah melihat sampai tidak ada Nabi waktu mau meninggal itu pikirin umatnya. Ya, akhirnya datang malaikat Jibril di saat melihat Nabi susah. Kenapa ya Rasulullah? Iya, saya tidak, artinya tenang meninggalkan dunia ini sebelum ada kepastian tentang umatku. Bagaimana ini umat saya? Akhirnya Allah menyampaikan, innallaha la yukhzika bi ummati. Allah tidak akan mengecewakanmu pada umatmu. Itu Nabi. Nah, sedangkan Nabi tidak senang kalau ada umatnya yang susah. Tidak usah neraka yang ketinggian. Itu tadi Habib Ahmad menyebut ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang rasul. Makanya kedatangannya kita gembira. Yang biasa dibahasakan maulid. Kedatangan. Telah datang seorang rasul dari diri kalian. Azizun alaihi ma'anikum. Berat bagi Nabi kalau kita susah. Coba lihat. Orang tua biasa saja kalau ngelihat anaknya susah, itu orang tua lebih susah dari itu anak sendiri. Nah, Nabi lebih dari itu. Dia berat bagi Nabi kalau kita susah, apalagi sampai neraka waktu ketinggian dan tidak. Di dunia aja Nabi nggak senang kalau kita susah. Beliau menginginkan kita senang. Ya, senang bahagia segala-galanya. Termasuk, nah ini salah satu daripada bagian dari maulid ini, selalu diakhiri kita kasih makan jamaah. Ya. Penyelenggara maulid itu selalu diakhiri kasih makan. Karena Nabi kalau ada orang ngasih makan umatnya, coba kita orang tua, ada orang kita lihat anak kita dikasih makan, itu hati kita senang. Nabi lebih dari itu. Karena kita umat sih, apa sih yang kita harap ya jamaahnya? Ya, kita kan paling tidak kebutuhan kita bisa makan. Memang harus begitu. Karena seandainya nih, saya berandai-andai aja sih. Ini Masya Allah maulid nih. Dari awal semua kita baca. Terus terakhir kagak makan. Jamaah pulang lemas. Tapi demo sih kagak. Cuma dia listrik hampir tabrak. Ya. Akhirnya ketemu sohibnya di jalan. Dari mana bang? Kok kelihatan lemas? Iya dari maulid. Biasanya orang pulang maulid senang kok. Iya, balik air. Ini dari awal air dulu, sampai tembung. Ini artinya gembira ya.
Jadi perayaan Maulid itu kita gembira. Udahlah kita nggak usah bahas-bahas yang busuk-busuk dulu. Udahlah nanti tengah malam ya. Kita bangun malam tahajud. Ya kita busuk. Kalau sekarang mah gembira. Ya karena memang ini farah. Gembira. Gembira dengan lahir Nabi. Di mana-mana orang kalau ada yang lahir dari orang yang disayang pasti gembira. Ya, pasti gembira. Nah maka dari itulah kita Masya Allah ini semua acara berkahnya Habib Abdullah ya bin Umar bin Hasan beliau ngumpulin kita. Ini ngumpulin satu orang ini ada riwayat hadis kaibil mi'ah. Satu orang itu lebih susah dari ngumpulin 100 onta. Ini orang kalau udah ngambek, udah bakal mau. Ini nggak gampang ya, nggak gampang. Ya makanya kita doakan Habib Abdullah panjang umur, afiat, dan beliau membimbing kita untuk mencintai Nabi kita Muhammad. Waktu kita yang membatasi kita. Wassalamualaikum.